titik terang artinya gimana Bang? Ya kalau saya lihat urusan Bang Farhad memang udah mau selesai ya. Jadi maksudnya memang dari awal Bang Farhad ini mengupayakan adanya pengembalian dana Agus karena memang yang diperjuangkan oleh Bang Farhad ke situ dengan laporan polisinya juga di Polda. Beda dengan saya. Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabar Eskrim dan Kadipropam untuk tindak lanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabar Eskrim juga sudah hubungi saya, kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap SARA. Sisi gelap yang di sisi gelap kerjaannya Mufti yang Abang bongkar itu seperti apa sih Bang? Jadi sisi gelap itu di tahun 2023 sudah ada ya, dan yang bicara pun Arief Wismansyah dibilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ngambil beberapa informasi dari Mabes ya, sudah dilakukan penyidikan dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Nah itulah makanya kenapa bayi-bayi tersebut diambil oleh Mabes Polri, diberikan ke Dinsos di situ. Dan saya meminta kepada Listio Sigit di sini untuk dibuka kembali penyidikannya, karena itu belum dihentikan, belum ada SP3 Bang. Ya, jadi kalau dibilang sudah selesai, itu belum selesai. Diduga ada oknum dan Kapolri bilang dia akan mengerahkan Kadipropam di sini ya, Kadipropam untuk menindaklanjuti. Ini WA-nya ya. Jadi ada oknum Mabes yang membackup di situ. Dan Kadipropam akan bertindak untuk membasmi jika terbukti di situ. Ini kita akan buka ulang penyidikannya, Bang. Bang, balik lagi Siap. poin tadi dari Ketua Sudah, apakah kesepakatan sudah Poinnya Bang, belum Bang? poinnya tadi Kesepakatan antara dari dibuat dari Ketua sendiri gimana Bang? Karena ini udah merangkak semua. Iya sih, kalau donatur ya selama ini untuk tujuannya untuk Agus yang tidak diingin oleh donatur memang tidak transparannya, dia ada pertanggung jawaban itu aja. Itu dari abang semua. Dan lebih diutamakan kalau memang harus besok diobati besok tidak ada masalah. Tinggal kita cari tersangkut mana, misalnya yang digugat sekian ratus juta, yang dipertanggungjawabkan sekian ratus, yang masih sisa untuk dipergunakan silahkan. Dan ini terbuka aja, kita nggak ada masalah. Untuk donatur Dan gimana? Ya, jadi gini ya, memang kami sebagai kuasa donatur pada tahap ini sudah melakukan gugatan ke berbagai pihak ya. Namun demikian, ini tidak menutup kemungkinan apabila memang hal-hal yang kita sepakati di dalam nanti untuk Islam ini bisa dapat terpenuhi. Tujuannya cuma satu ya, bagaimana kita bisa melakukan satu hal yang lebih baik untuk Agus ini ya, itu yang paling penting. Tentu kalau bicara masalah apa yang saat ini sedang berkembang di luar tentang bagaimana masalah donasi segala macam. Nah, kami sebagai pihak donatur ya, berdasarkan Permen Sos pasal 23, memang kami berfungsi untuk mengawasi uang itu kemana. Kalau uangnya nanti sudah dijelaskan seperti arahan Pak Mensos, memang harus diserahkan ke Agus, ya asal ini menjadi satu solusi yang terbaik, apa masalahnya? Kita donatur nggak mengharapkan uang itu kembali ke donatur. Kita mau ini supaya terkontrol dengan baik, karena kami juga nggak tahu uang itu di mana gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini persoalan Agus ini bisa selesai dan kita mengapresiasi lah ya lawyer-lawyer yang udah mampu untuk memperjuangkan nama baik, apalagi Agus ini nggak gampang. Kita dapat melihat tadi ya, 2 kali dia menyatakan secara mental ya, persoalan donasi nomor sekian. Saya hanya berempati sekali ketika Agus ini menyatakan secara mental dia terganggu dan naik turun. Coba teman-teman bayangkan, makanya saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, sudah ini kita coba bagaimana menghargai kondisi Agus ini adalah kondisi orang yang tertekan secara psikologis. Betul. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Kemarin ada Agus di pusat mentalnya nggak sih ke dokter? Iya, ya, ditanggung jawab Menteri Sosial kemarin untuk rehabilitasi mental lagi. Jadi dia akan dibawa dan diprioritaskan.
Terus ke Singapura sendiri jadi gak tadi? Ya tergantung Agus. Kalau sebenarnya kalau Agusnya ikhlas tutup mata jahit, ya mungkin nggak usah ke Singapura. Tapi kalau dia masih ingin coba, ya nggak ada masalah, kan uangnya ada. Bukan jalan-jalan ini. Akhirnya tergantung Agus ya, Bang. Kita tergantung Agus. Jadi nanti ada kelegaan ya dari Nggak perlu wakil dari donatur ikut juga kita kan. Tapi bayar masing-masing ya, dari donatur. Untuk Bang- melakukan fungsi kontrol ya. Bang Alvin, ini untuk memperjelas laporan somasi terhadap Teh Novi berarti lanjut ya Bang Alvin atau seperti apa? Terhadap Teh Novi dan Kokot Simot lanjut karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda. Ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close. Tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap Sarah. Itu dua yang berbeda. Oke. Tapi Bang Alvin kayak membuka lagi sisi gelapnya itu apakah menghambat dari perdamaian? Enggak, karena yang berdamai kan Bang Farhad dan Novi toh. LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah bicara apa-apa. Jadi belum gimana mau damai, ketemu aja belum. kan dari pengobatan itu harus berjalan tanpa ada yang lain gitu Bang. Gimana? Oh ya silakan, itu pengobatan saya tidak akan mengganggu. Di situ. Mungkin kemarin juga sempat apa namanya cuci darah tetap Iya. akhirnya bisa katanya semangatnya untuk Agus sebenarnya. Ya, saya melihat demi kemanusiaan ya Pak ya. Saya jujur punya ngomong nanganin perkara Agus ini bukan hanya nggak ada uang, tapi juga diserang dari mana-mana. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan. Sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang yang di bawah umur. Ya, jadi makanya saya di sini menyatakan untuk perang melawan hal tersebut. Cobalah netizen ya, jangan seperti itu gitu loh. Nggak suka sama orang, oke lah, nggak usah serang pribadinya, nggak usah serang keluarganya. Karena kalau itu dilakukan, maka apalah jadinya kita Indonesia bukan lagi negara santun. Jadi Oke, di Bang. kesehatan tetap bela Agus ya. Tetap. Nama kemanusiaan ya. Tetap, ini saya juga lagi sakit di sini, saya susah berdiri karena asam urat saya tinggi, tapi tetap saya datang demi Agus karena saya tahu dari beberapa pihak mau datang di situ. Bang Alvin melihat perdamaiannya Teh Novi dan Bang Farhad dan Bang Densu, abang ngelihatnya gimana Bang? Saya senang kok di situ karena saya merasa bahwa satu perkara sudah selesai ya. Jadi perkara ini sebenarnya banyak, bukan cuma perkara masalah uang. Perkara masalah uang satu, gara-gara di situ adalah ujaran-ujaran kebencian, orang-orangnya juga beda di situ ya. Jadi makanya satu perkara udah selesai, kita selesaiin satu demi satu lah. Oke. Oke. Ada lagi? Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Yuk. Oh ya Bang Alvin, tapi melihat perdamaiannya Teh Novi dengan Pak Agus gimana Bang Alvin melihatnya? Saya seneng kok gitu loh, karena kan otomatis uang itu kembali kemana itu mestinya ya. Karena kalau saya lihat kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya, dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya, harus dibedakan antara hukum dan etika ya. Secara hukum tidak benar, jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Aguslah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya, misalnya orang dikasih duit, harusnya terima kasih. Tapi ada yang kasih duit, melongos malah bilang, dikit amat sih lu ngasihnya, kan itu nggak etika. Tapi nggak melawan hukum, gitu loh. Jadi itu yang harus dibedakan agar masyarakat dan netizen itu bisa cerdas. Terakhir Bang, mungkin harapan abang gitu, maksudnya kan ini udah pada berdamai gitu ya. Iya. Tapi kan abang somasi tetap berlanjut. Gimana abang pengen somasi berlanjut dan berlanjut ke laporan kah? Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan, jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan, tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sarah, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Gitu. Ini perbedaannya. Bang, berarti jadwal dari Kemensos belum ada Bang untuk pertemuan? Jadwal Kemensos nanti berikutnya kan akan dipertemukan lagi untuk dibikin draft kan. Nah kalau itu udah ada ya udah berarti sudah deal. Berarti urusan Farhad Abbas saling melapor di Polda 369 dan lain-lain itu
dia dicabut di situ. Kalau saya punya gampang kok, saya masih somasi, belum laporan polisi, ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten, selesai di situ. Jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya, ya kan. Tapi kalau memang mereka berlanjut mikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah, kita buktikan secara hukum. Itu aja, simpel. Jadi saya tidak pernah mau celakain orang siapapun dan tidak mau memperkeruh suasana. Terima kasih. Bang, tapi kan ada di kacamata abang perdamaian Novi dengan Farhad itu didukung oleh apa, faktor apa sih bang? Apakah karena kehadiran Irjen atau Kemensos gitu bang? Ini sudah terlalu gaduh dan mereka juga melihat kalau pertama LQ udah turun tangan. Otomatis dengan LQ turun tangan mereka tahu kita Lopom paling gaduh. Terus kedua, Mensos juga udah turun tangan, mereka juga pusing, ya kan. Ini pun saya WA Kapolri dalam hitungan menit langsung dibalas di situ kan. Jadi kalau dibiarkan berlanjut, ini bakal banyak yang masuk penjara di situ, ya. Jadi kita berharap adanya solusi, itu aja. Jadi kita melapor atau apa tuh bukan memperkeruh suasana, tapi sebenarnya untuk membuktikan siapa sih yang benar, siapa yang salah, kan itu. Tapi kalau untuk Denny Sumargo sendiri, apa kan sempat akan melaporkan itu udah clear? Udah clear, karena beliau nelfon saya 2 kali, beliau bilang sudah meluruskan dan beliau minta karena memang dia nggak ada masukin berita-berita yang memperkeruh gitu loh dalam hal konten-konten yang dengan ujaran kebencian. Jadi beliau sudah bilang kepada saya pun juga dia nggak banyak komen kan, teman-teman bisa lihat, malah dia bilang saya pengacara hebat dan lain-lain. Jadi saya melihat antara saya sama Denny Sumargo sudah kondusif kok, untuk apa? Tapi kan semalam kalau nggak salah, Iya. dari Denny Sumargo, kita dari Pakar Tinggi untuk menyambut yang perkara donasi ini, kasusnya ini. Iya. Untuk menyambut soal, tapi beda dengan perkaranya untuk laporan Bang Willy sendiri nih, beda ya? Beda, kalau Farhad Abbas kan laporannya 369, pemerasan di Polda. Kalau saya belum lapor, baru somasi aja di situ. Oke, Oke, sip, thank you.